Mendengar kata mobil, sudah pasti banyak orang dengan gampang membayangkan kendaraan roda 4 itu. Apalagi di era sekarang bagi sebagian besar orang, mobil sudah menjadi kebutuhan utama. Khususnya buat mereka yang punya mobilitas tinggi, terlepas dari fakta bahwa mobil sudah menjadi salah satu alat transportasi utama. Ternyata, masih banyak orang yang belum mengetahui fakta-fakta menarik seputar kendaraan otomobil ini. Yuk, uji seberapa dalam pengetahuan kamu tentang mobil. Inilah fakta menarik tentang mobil berikut ini. Asal-muasal kata mobil. Kata mobil yang merujuk pada kendaraan bermotor dengan roda 4 ini ternyata berasal dari dua kata dalam dua bahasa yang berbeda. Mobil sebenarnya merupakan singkatan dari kata otomobil, yang bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kendaraan yang bergerak dengan tenaga sendiri. Otomobil ternyata berasal dari dua kata, yaitu auto dari bahasa Yunani, dan mobile dari bahasa Perancis. Ini tentunya jadi salah satu fakta yang mengejutkan. Apalagi selama ini banyak dari kamu mengira bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Inggris. Sebaliknya kata car yang merupakan bahasa Inggris dari mobil berasal dari bahasa Latin yaitu carus yang berarti gerobak beroda dua. Penemu otomobil pertama. Tahukah kamu siapa penemu dari mobil? Seorang desainer mesin berdarah Jerman yang bernama Karl Benz adalah orang pertama yang berjasa dalam menemukan otomobil. Cikal bakal dari mobil ini dirancang dan dikembangkan Benz pada tahun 1885. Bentuk dari otomobil ini tentu jauh dari penampilan mobil modern saat ini. Mobil tersebut memiliki rupa yang lebih menyerupai riksau atau kereta dorong yang didukung dengan 3 roda berukuran besar. Otomobil ciptaan Benz ini merupakan otomobil pertama yang bergerak dengan menghasilkan energi mesin. Kala itu, otomobil itu disebut dengan Benz Patent Motorwagen. Kemampuan berlari dari otomobil ini tentu jauh lebih lambat dibanding mobil modern. Otomobil ini hanya mampu berlari dengan kecepatan 16 km per jam. Namun di saat itu, kecepatan tersebut sudah tergolong patut diacungi jempol. Sejak saat itu, semakin banyak penemu yang menyempurnakan penemuan Benz tersebut dan mengembangkannya hingga menjadi bentuk mobil yang kita ketahui sekarang ini. Siapa penyempurna mobil hingga menjadi bentuk yang kita ketahui sekarang? Pastinya kamu penasaran bukan? Dengan sosok yang mampu mengembangkan konsep Karl Benz hingga menjadi wujud mobil yang kita kenal sekarang? Semuanya berkat jasa Henry Ford, yang menciptakan mobil dengan bentuk huruf T pada tahun 1908. Mobil yang dilabeli dengan merek Ford ini merupakan mobil pertama yang diproduksi dan dijual secara massal. Model mobil T yang didesain Henry Ford ini ditiru pabrik mobil lain hingga tahun 1916. Ada berapa banyak mobil di dunia? Menurut statistik yang dirilis Pusat Riset Bernstein, saat ini terdapat lebih dari 1,2 miliar mobil yang beroperasi di dunia ini. Hal ini tentunya menunjukkan peningkatan jumlah yang sangat signifikan jika dibanding dengan jumlah mobil pada tahun 1986. Pada tahun tersebut, jumlah mobil yang beredar hanya sekitar 500 juta unit. Perusahaan otomotif raksasa Toyota dari Jepang saja sudah memproduksi total lebih dari 3 miliar unit mobil pada tahun 2014. Diperkirakan di tahun 2040 mendatang, jumlah mobil yang beredar akan mencapai lebih dari 2 miliar unit. Transmisi mobil manual adalah hal yang asing di Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam, para penduduknya akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem transmisi mobil manual. Inilah mengapa sebanyak 95% mobil cetakan Amerika Serikat menggunakan sistem auto transmisi. Hal ini sangatlah kontras jika dibanding mobil asal pabrikan otomotif Eropa maupun Jepang yang menggunakan sistem transmisi manual. Mengendarai di sebelah kanan atau sebelah kiri. Bila kamu berada di Amerika Serikat, peraturan berkendara di sebelah kiri sudah menjadi hal lumrah yang ditaati seluruh warga negara. Namun hal tersebut sangatlah berlawanan jika kamu berkunjung ke negara-negara lainnya, terutama di Indonesia.
Indonesia sendiri menganut peraturan berkendara di sisi jalan sebelah kanan, sebanyak 65% negara di seluruh dunia juga menganut peraturan ini. Jadi tidak mengherankan jika banyak warga negara Amerika Serikat yang kagok saat pertama kali menyetir di negara asing. Sebagian besar mobil ternyata bisa didaur ulang. Dengan meningkatnya produksi mobil, semakin besar pula tantangan dalam menghadapi limbah mobil rongsokan yang tidak lagi digunakan. Namun tahukah kamu bahwa sebenarnya 80% mobil di dunia ini bisa didaur ulang? Kamu dapat mengambil contoh di Amerika Serikat. Di negara tersebut, 12 juta kendaraan bermotor berhasil didaur ulang setiap tahun. Kebiasaan mendaur ulang kendaraan bermotor ini menjadi salah satu industri dengan perkembangan yang paling pesat di Amerika Serikat. Ini tentunya bisa ditiru masyarakat Indonesia, apalagi mengingat daya konsumtif masyarakat terhadap produk mobil pun cukup tinggi. Putih adalah warna mobil terfavorit. Tahukah kamu mengapa kebanyakan mobil memiliki warna putih sebagai opsi warna dasar? Ternyata ini berasal dari penelitian pada tahun 2013 yang diselenggarakan suatu badan riset di Australia mengenai warna mobil yang paling disukai warga di sana. Hasil studi menunjukkan bahwa warna putih menjadi warna yang paling unggul di antara warna lain. Penyebabnya adalah karena warna putih adalah warna yang gampang tertangkap mata sehingga mobil ini jauh lebih jarang terlibat dalam kecelakaan. Selain itu, mobil putih juga cenderung sangat mainstream sehingga mobil dengan warna ini lebih jarang menarik perhatian dari pelaku curanmor. Bagaimana menurut kamu? Mobil elektrik ternyata bukan barang baru. Munculnya mobil elektrik memang sangat menggemparkan dan banyak yang menyanjungnya sebagai terobosan otomotif terkini di abad ini. Namun sebenarnya, konsep mobil elektrik ini sudah ada sejak tahun 1834. Mobil elektrik pertama ditemukan Thomas Davenport, yaitu seorang pandai besi yang berasal dari Vermont, Amerika Serikat. Pada masa itu, ia menciptakan motor penggerak elektrik untuk menggerakkan lokomotif kecil. Bahkan di Norwegia, mobil elektrik dan mobil hybrid sudah menjadi barang lazim. Industri otomobil sempat menjadi motor penggerak perekonomian di Amerika Serikat. Tepatnya pada tahun 1982 terjadi revolusi industri secara besar-besaran. Pada masa itu, banyak bermunculan industri yang membantu negara Amerika Serikat untuk memajukan perekonomian. Salah satu dari 6 industri besar di Amerika Serikat saat itu adalah industri otomobil. Pada masa itu, industri ini menyerap tenaga kerja yang sangat besar, sehingga tidak hanya membantu menggerakkan roda perekonomian, industri ini juga membantu mengurangi masalah pengangguran. Aroma mobil baru ternyata beracun. Saat membeli mobil baru, pasti hal pertama yang kamu lakukan adalah mencium aroma dari mobil tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa aroma mobil baru adalah salah satu aroma yang paling menyenangkan di dunia ini. Tapi tahukah kamu bahwa ternyata aroma tersebut beracun? Bau tersebut berasal dari campuran material organik yang digunakan dalam produksi mobil. Hingga saat ini, banyak perusahaan mobil yang berusaha untuk mengurangi aroma mobil tersebut. Itulah 11 fakta tentang mobil yang mungkin kalian belum tahu.